generasi muda Indonesia. Kita semua punya impian, harapan, dan masa depan yang cerah yang ingin kita raih. Tapi pernahkah kita menyadari satu hal yang bisa mengancam semua itu? Ya, betul sekali, pergaulan bebas. Lalu apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu? Sederhananya adalah pergaulan bebas adalah pola perilaku individu yang melanggar norma dan agama, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini bisa berupa aktivitas seks pranikah, penyalahgunaan narkoba, minum alkohol berlebihan, hingga gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Intinya adalah segala perilaku yang menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur dan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian, salah satu dampak paling mengerikan dari pergaulan bebas, khususnya aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab, adalah risiko tertular penyakit menular seksual atau PMS. Dan ada juga banyak jenis PMS, namun dua diantaranya paling bahaya dan sering tidak disadari adalah HIV dan sifilis. Mari kita bahas HIV terlebih dahulu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita, membuatnya lemah dan tidak mampu melawan infeksi. Jika tidak ditangani, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap tersebut, tubuh sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan infeksi oportunistik yang dapat mengancam jiwa. Penurunan HIV utamanya dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik bergantian, terutama pada pengguna narkoba suntik, kemudian bisa dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Yang keempat, bisa melalui transfusi darah yang terkontaminasi. Yang keempat ini tentunya sangat jarang terjadi di Indonesia karena screeningnya ketat ya. Penting untuk diingat, HIV tidak menular melalui sentuhan, berciuman, berbagi makanan, atau gigitan nyamuk. Jadi jangan pernah diskriminatif terhadap OTH atau dengan orang dengan HIV atau AIDS. Mereka adalah korban yang membutuhkan dukungan kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifilis. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Penyakit ini disebut sebagai peniru hebat karena gejalanya bisa mirip dengan penyakit lain dan berkembang dalam beberapa tahap. Tahap pertama ditandai dengan munculnya chancre atau biasa disebut luka kecil di area kelamin, anus, atau mulut. Luka ini seringkali tidak disadari dan bisa hilang sendiri, namun bakteri tetap ada di dalam tubuh tanpa pengobatan. Sifilis dapat berlanjut ke tahap kedua dengan ruam kulit di mana saja, demam, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Dan yang paling berbahaya adalah sifilis tahap laten dan tersier. Pada tahap ini, bakteri bisa menyerang organ vital seperti otak, jantung, pembuluh darah, dan saraf, menyebabkan kerusakan serius, kelumpuhan, kebutaan, bahkan juga yang paling parah, kematian. Sifilis juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayinya, yang disebut sifilis kongentia, yang menyebabkan cacat lahir serius atau kematian pada bayi. Baik HIV maupun sifilis, keduanya bisa dicegah dan diobati jika terinfeksi dini. Kuncinya adalah menghindari perilaku beresiko dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Penyakit menular seksual hanyalah salah satu dari sekian banyak dampak buruk pergaulan bebas. Dampak ini dapat merawat ke berbagai aspek kehidupan kita. Sini, aku kasih tahu lebih lanjut. Yang pertama, ada dampak fisik. Selain HIV dan sifilis, ada juga hepatitis B, gonore, herpes genital, dan masih banyak lagi yang bisa menyebabkan kemandulan, kanker, atau bahkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis. Adanya rasa bersalah, stres, depresi, kecemasan, hingga trauma yang menghantui para pelaku dan korban pergaulan bebas. Mereka bisa merasa terisolasi, kehilangan percaya diri, dan sulit menjalin hubungan yang sehat. Yang ketiga, dampak sosial berupa reputasi yang buruk, dikucilkan masyarakat, putus sekolah, hingga hubungan keluarga yang rusak. Kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan yang tinggi atau karir yang diinginkan. Yang keempat, ada dampak hukum. Beberapa perilaku dalam pergaulan bebas
seperti penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana dan dapat berujung pada hukuman penjara. Yang kelima, ada dampak ekonomi. Sini aku kasih tau. Biaya pengobatan penyakit, biaya rehabilitasi narkoba hingga hilangnya pendapatan akibat terjerat masalah hukum atau kehilangan pekerjaan. Wow, bayangkan hanya karena satu kesalahan, masa depan yang sudah kita rancang dengan susah payah bisa hancur berantakan. Tapi, jangan khawatir, mencegah pergaulan bebas itu bukanlah hal yang sulit, asalkan kita punya komitmen dan keberanian untuk bersikap tegas dan membuat pilihan yang tepat. Nah, bagaimana sih kita sebagai remaja bisa mencegah untuk masuk ke dalam pergaulan bebas? Yang pertama, perkuat iman dan takwa. Agama adalah fondasi moral yang kuat. Dengan memperdalam pemahaman kita sebagai remaja terhadap agama dan mengamalkan ajarannya, kita akan memiliki benteng pertahanan iman dari godaan pergaulan bebas. Yang kedua, pilih teman yang tepat. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh kepada kita sebagai remaja. Carilah teman-teman yang memiliki nilai positif, mendukung kita untuk berkembang dan menjauhi hal-hal negatif. Lingkungan yang sehat akan membawa kita ke arah yang lebih benar. Yang ketiga, isi waktu luang kalian dengan kegiatan yang positif. Contohnya seperti bergabung dengan organisasi sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, komunitas seni, klub olahraga, atau kegiatan sosial lainnya yang bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan dapat mengembangkan potensi diri kita sebagai remaja. Yang keempat, komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Jangan ragu untuk bercerita tentang masalah atau kekhawatiran yang kalian hadapi sebagai remaja kepada orang tua kalian. Mereka, orang tua kita, adalah sumber dukungan dan nasihat terbaik untuk kita. Yang kelima, tingkatkan pengetahuan dan pendidikan tentang seksualitas yang benar. Kita sebagai remaja wajib memahami risiko-risiko dari perilaku seksual yang beresiko. Dapatkan informasi terkait pergaulan bebas dari sumber yang terpercaya. Jangan dari teman sebaya atau media sosial yang tidak bertanggung jawab. Pendidikan seksualitas yang lengkap bukan untuk mendorong, tetapi untuk melindungi diri kita sebagai remaja dari pergaulan bebas. Yang keenam, berani untuk berkata tidak. Jangan pernah takut untuk menolak ajakan yang tidak baik, meskipun itu datang dari teman kita sendiri, teman dekat apalagi. Keberanian untuk menolak adalah kunci. Percayalah pada instingmu. Itu untuk melindungi diri kita sendiri. Ketujuh, fokus pada tujuan dan cita-cita. Selalu ingat impian yang ingin kita raih. Dengan fokus pada tujuan, kita akan lebih termotivasi untuk menjaga diri dan menghindari hal-hal yang dapat menghambat masa depan. Nah, itu dia tadi beberapa cara untuk mencegah kita sebagai remaja terjerat ke dalam pergaulan bebas. Nah, teman-teman, pergaulan bebas bukan hanya tentang hubungan seks, tapi tentang bagaimana kita sebagai remaja membangun karakter dan masa depan. Ini adalah tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Ingat, tubuh kita adalah anugerah. Masa muda adalah kesempatan emas. Jangan biarkan keduanya rusak karena perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Lindungi diri, lindungi orang-orang yang kamu cintai, dan lindungi masa depanmu. Mari bersama menjadi remaja yang mulai menggagaskan perubahan. Ajak teman-teman terdekat kita untuk mulai lebih aware terhadap bahaya pergaulan bebas. Ajak mereka untuk berpikir cerdas dan membuat pilihan yang bijak.
karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab. Stop pergaulan bebas, jaga masa depan kita. Gaul boleh, bebas jangan. Bye.